Dengan terburu-buru, sejumlah orang mengevakuasi Brigadir RP di hotel di kawasan Jakarta Barat Sabtu dini hari. Sebelumnya, anggota reserse narkoba Polda Metro Jaya ini ditemukan tergeletak di kamar hotel. Diduga korban meninggal setelah mengkonsumsi narkotika. Dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara, petugas menemukan sejumlah narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi. Hingga kini, Polda Metro Jaya masih menyelidiki penyebab tewasnya polisi berusia 31 tahun tersebut. Kepolisian membenarkan anggotanya tewas bersama seorang wanita di kamar hotel. Hasil penyelidikan sementara, wanita itu adalah informan. Jenazah korban sendiri saat ini masih dalam proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan kasusnya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ya apa kalian kayak gini? Sini, Pak. Emosi Gubernur Jambi, Zumi Zola tak terbendung saat melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Sabtu dini hari. Zumi Zola marah karena pegawai rumah sakit milik pemerintah tersebut tidak bertugas sebagaimana mestinya. Saat orang nomor 1 di Jambi ini datang, sejumlah petugas tengah tidur saat bertugas. Inspeksi ini menindaklanjuti banyaknya keluhan warga terkait buruknya pelayanan di Rumah Sakit Raden Matahir. Pihak rumah sakit berjanji akan menindak tegas 12 karyawannya yang kedapatan tidur saat sidang berlangsung. Pihak Rumah Sakit Dr. Sarjito mengakui HA, salah satu pasiennya yang meninggal beberapa waktu lalu, suspek virus antrak. Kesimpulan ini diperoleh setelah pihak rumah sakit melakukan serangkaian pengujian laboratorium terhadap sampel cairan otak pasien. Dari hasil uji coba laboratorium, pasien mengalami infeksi otak yang disebabkan oleh bakteri. Sedangkan dari uji laboratorium lanjutan yang keluar tanggal 16 Januari lalu, bakteri yang menyerang otak pasien tersebut merupakan jenis bakteri Bacillus anthracus. Namun demikian, Rumah Sakit Sarjito telah mengirim sampel ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Puslitbangkes, Depkes, untuk konfirmasi lebih lanjut. 31 Desember lalu, HA warga Godean Sleman dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sarjito dalam kondisi demam, tak sadar, dan kejang-kejang. Bocah berusia 6 tahun tersebut akhirnya meninggal dunia 6 Januari lalu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Harus baik-baik aja dong semuanya pagi hari ini, apalagi hari Minggu. Tapi sayangnya pagi hari ini dibuka dengan berita yang cukup menyedihkan ya. Miris, agak-agak ya, miris gitu, ironis ya. kalau melihat seorang polisi ini tewas karena setelah mengkonsumsi narkoba. Padahal yang namanya aparat penegak hukum itu kan harus menjaga atau memberantas yang namanya peredaran narkoba. Ini kok malah memakai gitu. Sayang sekali semoga ya sebenarnya sih oknum ini nggak mempengaruhi atau mencerminkan kinerja polisi secara keseluruhan nih pemirsa. Tapi sebenarnya enggak yo, karena itu adalah oknum dan kita juga harus mengapresiasi kinerja dari bapak-bapak di Polda Metro Jaya karena berhasil membekuk pengedar narkoba. Nah, narkobanya ini pemirsa jenisnya adalah ganja gorila. Apaan sih tuh? Apakah mungkin hanya kaum gorila yang mengetahui ganja macam apakah itu? Oh enggak dong, enggak. Gorila aja nggak pakai ganja, cuma Iya. manusia aja. Memang manusia ini suka ada-ada aja ya. Tapi yang namanya ganja gorila ini kemarin tuh sempat rame setelah pilot yang mabuk itu pemirsa, yang akhirnya inisinya dicopot. Pilot Citiling itu ya? Iya, yang inisialnya Citiling itu, yang Itu mabuk. bukan inisial, itu namanya. Iya. Coba seperti apa sih penangkapannya ini, langsung kita lihat yuk, berikut liputannya. Kepolisian Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya mengamankan TST, warga Tebet, Jakarta Selatan yang tertangkap tangan saat mengedarkan narkoba jenis ganja gorila. Dari tangan pria berusia 25 tahun ini, petugas mengamankan 3 plastik klip ganja gorila dan 1 botol plastik yang juga berisi ganja gorila. Untuk menutupi transaksi dengan calon konsumen, tersangka selalu menyimpan barang haram itu di dalam bungkus rokok. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan, ganja gorila merupakan narkoba jenis baru. Polda Metro Jaya juga tengah mengejar bandar ganja gorila. Kemudian dari pihak BNN dan Direktorat Narkoba melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan sehingga ditemukan ada beberapa puluh jenis narkotika jenis baru yang telah dikeluarkan keputusan Menteri, yaitu Permenkes 2 tahun 2017. Dan tembakau gorila ini termasuk jenis golongan narkotika 1.
mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2, Subsidiar pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati. Badru Zamal, Jakarta. Nah, sebetulnya ternyata si pilot mabuk itu negatif dalam mengkonsumsi ganja gorila ini. Nah, hasil tes itu hanya menunjukkan pemirsa bahwa si pilot ini sedang tidak fit atau unfit hasilnya. Jadi gara-gara unfit aja jalannya mesti sempoyongan gitu ya? Iya, emang bisa begitu ya Pak ya? Ya enggak sih, saya kalau enggak fit ya jalannya tetap aja lurus gitu. Tapi tetap aja dugaan pilot ini menggunakan ganja gorila ini udah rame duluan. Gitu. Lagian masa unfit aja jalannya sampai sempoyongan gitu ya? Dan bicaranya juga agak ngawur waktu itu kan ada videonya. Betul. Ya. Dan akhirnya si ganja gorila ini masuk dalam daftar narkoba, padahal sebelumnya enggak loh ini. Oh, baru jadinya masuk ke daftar narkoba? Sebelumnya tuh enggak, jadi belinya aja bebas nih pemirsa lewat Instagram dan transaksinya juga terang-terangan lewat WhatsApp. Jadi dijual online dari Instagram. Jadi sis Instagram gitu menjual ganja gorila dan hanya melalui WhatsApp. Bisa ya? Itu belinya di situ. Padahal nih pemirsa, ganja gorila ini sangat tidak bagus karena bisa merusak saraf-saraf di otak, membuat halusinasi. Tapi manusia tuh suka aneh-aneh ya, mencari segala sesuatu yang merusak gitu kan. Kalau narkoba merusak otak, merusak kehidupan, merusak pekerjaan, merusak hubungan antar manusianya. Rusak gitu, makanya jaga keluarga kita, anak-anak kita dari bahaya narkoba ya. Dan yang pasti untuk ganja gorila sendirinya dampak yang paling berbahaya ini, jadi si pemakai sekujur tubuhnya itu langsung menjadi kaku. Jadi kayak berasa tertimpa gorila, itu makanya namanya ganja gorila. Karena rasanya mencari segala sesuatu yang rasanya aneh-aneh, aneh-aneh aja gitu kan. Tertimpa gorila mendingan kan tertimpa yang lainnya. Apa misalnya contohnya? Tertimpa rezeki. Iya, semoga kita semua tertimpa rezeki itu lebih baik. Kita lihat beritanya yuk, ini dia. Tembakau gorila mulai ramai diperbincangkan pasca kasus pilot Citylink mabuk akhir Desember kemarin. Dalam sebuah rekaman video yang beredar viral, pilot Tekad Purna berjalan sempoyongan saat menjalani pemeriksaan di pintu bandara. Tekad juga sempat menjatuhkan barang sebelum melewati lorong metal detector. Saat diperiksa petugas pun, Tekad berjalan sempoyongan. Ia bahkan tak menyadari saat sejumlah barang di dalam tasnya terjatuh saat diambil setelah melewati mesin pemindai sinar X. Penerbangan Citylink QG800 rute Surabaya-Jakarta pun terpaksa ditunda setelah penumpang meragukan kondisi pilot. Suara pilot terdengar meracau atau berbicara tak karuan. Penumpang turun dan minta pilot diganti. Sementara Kapten Tekad Purna langsung menjalani pemeriksaan di Klinik Geraha Angkasa Pura I. Saat itu, hasil pemeriksaan tes alkohol dan obat-obatan Tekad Purna negatif. Tes terakhir menunjukkan Tekad Purna bebas narkoba dan hanya mengalami kondisi tidak fit serta ada gangguan psikiatris. Namun sebelumnya, ramai dugaan Tekad Purna mengonsumsi tembakau gorila. Dugaan bukan tanpa alasan, karena tembakau gorila tidak akan terdeteksi saat pemakainya menjalani tes urin. Hal ini disebabkan lantaran ganja gorila tidak memiliki sintetis kanabinoid. Tembakau gorila ramai sejak Mei 2015. Mulai 12 Januari lalu, tembakau gorila masuk dalam golongan narkotika. Siapa yang menjual atau memakainya bisa kena jerat pidana sampai hukuman seumur hidup. Keputusan ini tertuang dalam Permenkes nomor 2 tahun 2017. Sebelum aturan keluar, tembakau gorila adalah barang bebas yang bisa dibeli di mana saja. Lewat akun media sosial sampai lewat WhatsApp, bisa dengan mudah mendapatkan si gori. Harganya beragam, mulai dari Rp350.000 hingga Rp400.000 untuk 25 batang. Tembakau gorila merupakan tembakau biasa yang telah diberi zat kimia. Zat kimia berbentuk serbuk dan bisa dicairkan. Cairan lalu disemprotkan ke tembakau. Pemakai tembakau gorila mengaku adanya efek seperti ganja yang dirasakan bernama kanabinoid yang bisa mengeluarkan rasa senang berlebihan. Ganja gorila juga akan memberikan efek halusinasi dan rasa kaku di sekujur tubuh sehingga dikatakan seperti tertimpa gorila. Pemakaian ganja cap gorila dapat menurunkan kinerja otak. Efek halusinasi yang ditimbulkan juga bisa memicu gangguan jiwa yang terkait dengan aktivitas zat kimia di otak dopamin. Dopamin di otak yang berlebihan bisa memicu skizofrenia paranoid dengan gejala halusinasi dan delusi. Tim Liputan Trans 7. Aduh,
diri kita dan juga orang terdekat dan orang sekitar kita untuk menjauhi narkoba. Stop narkoba. Stop narkoba. Oke, kita tinggalkan saja semua hal yang menyeramkan, tinggalkan gorila-gorila menyeramkan itu dan kita cus langsung terbang ke Amerika Serikat dulu nih. Wah, soal Donald Trump lagi nih pasti. Masih mengenai soal Donald Trump nih pemirsa, Rio masih tentang bagaimana adanya protes-protes di sana. Ya. Masih berlangsung. Masih berlangsung. Nggak hanya di Amerika aja, tapi juga di Argentina dan di Belgia. Sampai ke sana juga. Betul. Tapi kasihan sih memang Donald Trump ini mulai dari kandidat sampai memenangkan Pilpres ini juga banyak meliputi penolakan dan juga rajin banget di demo nih pemirsa. Sampai pelantikan kemarin aja ini juga mendapatkan perhatian khusus dari sejumlah selebriti seperti Alicia Keys, John Legend dan juga Steven Seagal. Ya kita doakan aja semoga semua cepat selesai dan masyarakat di Amerika bisa segera menerima presiden barunya ya. Kita lihat yuk liputannya. Walau secara resmi telah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada Jumat lalu, gelombang protes terhadap Donald Trump terus terjadi. Tak hanya di Amerika, protes juga terjadi di negara lain. Di Washington DC, pengunjuk rasa membakar sebuah mobil limusin yang tengah parkir. Tak hanya membakar, kelompok anti-Trump juga melempar sampah ke arah seorang pria pro-Trump yang memakai kaos bertuliskan Make America Great Again. Penolakan atas pelantikan Trump juga berlangsung di Kedubes Amerika di Buenos Aires, Argentina pada Jumat malam waktu setempat. Massa membawa spanduk bertuliskan No Trump dan Out Trump. Argentina merupakan sebagian dari negara Amerika Latin yang terdampak akibat ketidakseimbangan ekonomi pasca terpilihnya Trump. Karena sejak awal kampanyenya, Trump menyebut akan mengkaji ulang kebijakan ekonomi khususnya untuk negara-negara Latin. Di Madrid, Spanyol, ratusan orang melakukan aksi jalan kaki sebagai protes atas pelantikan Trump sebagai Presiden Amerika. Sebagian besar pengunjuk rasa merupakan kaum pendatang dari Amerika Utara dan kelompok LSM yang menyuarakan perdamaian. Menurut mereka, Donald Trump bukanlah sosok yang tepat untuk memimpin Amerika selama 4 tahun ke depan. Di Brussels, Belgia, unjuk rasa penolakan terhadap Trump juga dilakukan oleh ratusan orang. Mereka menyalakan lilin sebagai aksi protes. Mereka menyuarakan penolakan karena Trump dinilai tidak pro terhadap kaum perempuan, imigran, dan juga muslim. Dan hal itu terlihat sejak masa kampanyenya. Pengunjuk rasa juga menandatangani petisi yang bertuliskan Love Trump's Head. Terima kasih Obama, dan badanku adalah pilihanku. Pelantikan Trump juga mendapat perhatian khusus dari sejumlah selebriti dunia. Lewat akun Twitter, mereka mencuitkan sikap terhadap pelantikan Trump. Penyanyi R&B Alicia Keys salah satunya. Dalam cuitannya, ia menulis bahwa Amerika terdiri dari semua warna, keyakinan, budaya, dan gender. Warga Amerika memiliki suara dan menolak untuk takut. We believe in dream, tutup cuitannya. Penyanyi lainnya yang juga menuliskan cuitannya adalah John Legend. Ia menulis hashtag terima kasih Obama, angka pengangguran sangat rendah. Tidak ada satupun yang mempunyai waktu untuk pergi ke acara pelantikan. Cuitan positif datang dari aktor laga Steven Seagal. Aktor yang telah mengubah kewarganegaraannya menjadi Rusia ini mencuit ucapan selamat pada Donald Trump. Ia menulis, pidato yang hebat, sangat bersyukur dan bangga. Akhirnya Amerika mempunyai presiden yang merakyat. Sementara itu, usai dilantik, Donald Trump juga resmi menjadi pemilik akun Twitter POTUS. Akun ini merupakan akun resmi Presiden Amerika Serikat. Sejak berganti pemilik, total telah ada 6 cuitan yang dibuat. Meski begitu, Trump tetap mempertahankan akun lama miliknya, The Real Donald Trump. Donald Trump selama ini dikenal paling sering menggunakan sarana Twitter untuk memberikan pernyataan maupun membalas serangan-serangan yang ditujukan kepada dirinya. Menurutnya, penggunaan Twitter ini untuk memotong jalur media yang dinilainya tidak jujur. Sejumlah Twitter kontroversial pun banyak bermunculan dari akun milik presiden berusia 70 tahun ini. Tim Liputan, Trans 7. Meskipun Donald Trump ini ditolak di mana-mana, di demo di mana-mana, diprotes di mana-mana, tapi menurut dia sih Wallace aja dibikin asik aja nih pemirsa, buktinya. Wallace itu apa sih?
Wallace slow aja. Oh, slow aja. dibalik jadi Wallace. Bener. Slow tuh maksudnya santai? Santai aja, Oke. buktinya setelah inaugurasi malamnya dia sama Melania Trump berdansa. Berarti kan santai iya, aja bener. kan? Aku juga lihat tuh dansanya romantis banget. Dan si Donald Trump juga sempat menyanyikan lagunya Frank Sinatra, My Way. Ini tuh sesuai banget ya karakternya dia kan. Katanya, I did it my way. Emang suka-suka dia semua caranya dia. Bener. Cara gue katanya dia Cara gitu. cara gue sendiri. Tapi menurut saya nih pemirsa, mau romantis apa enggak, yang paling penting Melania pakai baju apa itu? Yang paling penting. Yang paling penting pakai baju apa ya? Iya, pakai Ini baju kamu lah. sekarang pengamat fashion. ya? Oh, Fashion is cucok the deh, Rio, president. cucok deh. Coba kita lihat yuk meliputannya. Selesai pelantikan, Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump menikmati pesta dansa Inauguration Ball. Pesta itu digelar di Walter Washington Convention Center, Washington DC, Amerika Serikat. And now the end is near. Keduanya berdansa dengan diiringi lagu My Way yang dinyanyikan Eric Bowman, Nikki Conley, dan Jason X-Cridge. Pasangan ini tampak menikmati momen romantis ini. Trump juga ikut menyanyikan bait lagu, sementara Melania hanya bisa tersenyum melihatnya. Tidak lama kemudian, sang wakil presiden Mike Pence dan istrinya bergabung bersama di lantai dansa yang juga disusul anggota keluarga mereka yang lainnya. Trump dan Pence akan menggelar 3 pesta dansa, dan ini yang pertama. Keduanya kembali menghibur tamu undangan dalam pesta dansa untuk menghormati angkatan bersenjata diadakan di Gedung Museum Nasional. Yang tak kalah mencuri perhatian dalam pesta dansa ini adalah penampilan cantik ibu negara. Untuk dansa pertamanya, Melania tampil mengenakan gaun putih off shoulder, berpotongan lurus dengan aksen ruffle berbahan organza. Gaun rancangan Herb Pierre ini terlihat simpel, namun mampu memeluk tubuh Melania yang makin menegaskan siluet rampingnya. Gaun putih polos ini memiliki belahan paha tinggi yang dipermanis pita tipis berwarna merah di bagian pinggang. Secara keseluruhan, Melania terlihat elegan dan anggun dalam balutan gaun minimalis. Seperti dikutip dari Daily Mail, Melania ikut mendesain gaun yang dikenakannya bersama Herb. Kayaknya ada yang lagi halusinasi di sebelah saya. Tenang-tenang, istrimu di rumah nanti pulang kamu ajak dansa ala-ala Donald Trump sama Melania Susah, ya. tapi kita berdua nggak bisa romantis, apalagi dansa nggak mungkin bisa. Mendingan aku nanya sama kamu, kelihatannya sih kalau sama Mas Agus kan romantis banget. Bisa dansa nggak kamu? Bisa, tapi sekarang lagi nggak ada Mas Agusnya. Aku sekarang mau dansa ini aja ya. Nih, liatin Apa? ya. Tadi- Ayo, ini- musik dulu harus pakai musik. Oh, pakai musik. Apa nih? Apa nih ya? Yuk, ikutin dong. Oh ini berarti tradisional, lebih tradisional kamu Iya, ya? aku kan cinta Nusantara. Aku orang Indonesia. Jangan Ke jauh-jauh. jalan. Harusnya tuh ya ke sana, tapi karena ini ada meja aku nggak bisa bergerak dengan bebas. Ya, tapi lebih asik kan ini lebih mirip. Salah. 2 kanan, 2 kiri. 1, 2, 3. Tapi asik ya. Nanti aku di rumah mau coba dansa poco-poco ini sama istri nih pemirsa. Lebih ini ya, lebih nasionalis gitu Iya ya. dong, dan Iya ini benar-benar. narinya rame-rame. Betul. Jadinya ini mempererat persatuan. Bener-bener pemirsa. Menari massal poco-poco. Tapi ini saya juga mau ngajak pemirsa di Nggak bisa rumah diem. untuk dansa di atas roller coaster. Ini terekstrim di dunia nih pemirsa. Keren. Dansa di atas roller coaster. Ya, Mendingan dansa sambil bawain acara kayak gitu aja deh. Aku nggak mau ikutan dansa. Tapi satu lagi, abis jumbalitan, saya mau ajak berenang bersama buaya. Tuh, berani nggak? Nggak, itu lebih nggak berani. Nggak berani. Aku ikut sensasi nih, oh. Ya udah kalau nggak berani, mendingan lihat liputannya aja, kita joget terus ya. Iya, kita joget Ini dia terus. liputannya. Jangan ngaku sebagai pemberani kalau belum menaklukkan wahana bermain yang satu ini. Takabisha berada di Fuji-Q Highline, Yamanashi, Jepang. Takabisha mengklaim sebagai roller coaster paling curam di dunia dengan tingkat kemiringan mencapai 121 derajat. Wahana dengan lintas sepanjang 1004 meter ini hanya memiliki 8 tempat duduk yang terbagi menjadi 2 baris, yakni bagian depan dan belakang. Pengunjung yang ingin bermain di Takabisha harus memiliki tinggi badan minimal 130 cm dengan rentang usia 10 hingga 16 tahun.
Walau wahana ini hanya dimainkan selama 112 detik, efek deg-degannya berlangsung lama. Begitu masuk ke wahana, akan ada terowongan gelap yang siap menyambut. Kereta perlahan akan naik, lalu kereta langsung terjun ke bawah dengan kemiringan beragam. Titik tercuram kemiringan Takabisa adalah 112 derajat. Tak heran, Takabisa masuk dalam bucket list pengunjung yang ingin menaklukkan beragam wahana ekstrim di seluruh dunia. Cave of Death atau kandang kematian adalah salah satu wahana di Crocosaurus Cove yang harus dicoba ketika berkunjung di Darwin, Australia. Kandang yang dimaksud terbuat dari kaca akrilik untuk melindungi manusia dari interaksi langsung dengan buaya air tawar. Kita tidak perlu khawatir tentang keselamatan, karena pihak Crocosaurus Cove telah menjamin ketebalan kaca akrilik mencapai 15,5 cm. Ada sekitar 300 ekor buaya yang dapat kita amati dari dekat. Nah, bagi yang punya nyali lebih tebal, diperkenankan menyentuh dan merasakan kulit buaya. Di tempat ini, pengelola taman wisata memberikan kesempatan juga untuk berenang bersama buaya di kolam yang telah tersedia, tentunya dengan tetap mematuhi standar keamanan yang tinggi. Selama 20 menit, kita akan merasakan berdekatan dengan Chopper. Ia adalah buaya air payau berusia puluhan tahun yang berbobot 800 pon dan panjang 5,5 meter. Buaya air payau ini biasa makan kerbau, ayam, hati sapi. Dan saat tabung diturunkan ke dalam kolam, buaya yang tadinya kalem terlihat tidak suka dengan kehadiran orang dalam wilayahnya. Si buaya marah, ia menampar tabung yang juga menguncangkan isi di dalamnya. Namun pengunjung yang menikmati sensasi ini di dalam tabung tampak tenang. Mereka percaya tabung akrilik yang begitu tebal dapat menjamin keamanan wisata menantang. Padahal kekuatan gigitan si buaya dapat diselaraskan dengan truk sebesar 3,5 ton. Oke, setelah tegang-tegangan di wahana ekstrim sampai berenang dengan buaya, saatnya kita beralih ke informasi teknologi nih pemirsa. Ada kacamata yang diciptakan bagi para penderita buta warna parsial. Jadi dengan kacamata ini penderita buta warna parsial ini bisa melihat warna yang selama ini tidak bisa dilihat. Jadi contohnya kalau selama ini lihat warna hijau jadi biru, ya dia setelah pakai kacamata ini tetap hijau gitu. Jadi bisa real ya. Artinya Real. ini penting banget nih untuk yang buta warna parsial. Nah ini ada lagi nih, selain itu juga ada teknologi yang namanya celana penunjuk arah. Aku berasa Doraemon ya. Jadi ada solusi dari segala permasalahan. Nah celana penunjuk arah ini sangat simpel banget. Jadi terhubung ke smartphone. Nah kalau kita mau ngelihat arah tapi pakai smartphone bahaya kalau ngeliat ke smartphone terus. Jadi nah ini sama cuma petanya juga ya? terhubung mereka. Jadi kalau misalnya menunjukkan arah kanan atau kiri cukup dengan getaran. Kanan drrrt, belok kanan, ke kiri drrrt, belok kiri. Penting ya. Jadi lagi jalan terus tiba-tiba gini, oh berarti mesti belok kanan gitu ya. Jadi dengan getaran, jadi si celananya terhubung ke smartphone. Keren. Tadi ada kacamata dan juga celana. Satu lagi ada lagi. mobil listrik super kencang nih Mobil listrik super kencang. buatan Singapura. Doraemon Ini gitu. keren banget nih. Dan katanya sih mau dirilis bulan Maret mendatang nih pemirsa. Singapura ya. Singapura. Keren. Penasaran kan? Masuk kita lihat yuk. Ini dia. Like this looks very similar, but this pink, like this. You're supposed to keep them on. I know, but I have to compare some. Like, you can't tell me not to compare. Do you know what color this is? It's green. Kita awali informasi teknologi dari dunia kesehatan. Sebuah perusahaan lensa mata asal Amerika Serikat menciptakan kacamata yang mampu membuat seorang penderita buta warna parsial kembali dapat melihat warna. Kacamata yang diberi nama Encorama ini memiliki filter yang bisa menangkap cahaya yang spektrumnya saling tumpang tindih. Lensa pada kacamata ini lebih keras dan tahan gores, serta dapat menyaring gelombang tertentu yang menyebabkan kebingungan pada warna. Meski demikian, Encorama tidak dapat menyembuhkan buta warna. Yeah, it's kind of like a reddish pink purple. Kacamata ini hanya berfungsi untuk membantu para penderita buta warna bisa melihat serta membedakan warna. Encorama Sunglass ditawar dengan harga antara 700 hingga 800 dolar Amerika atau sekitar 9 hingga 10 juta rupiah. It's green. I thought it was all orange. Sering tersesat akibat tak hafal jalan ataupun kesulitan membaca peta? Celana penunjuk arah yang satu ini mungkin bisa menjadi solusi. Sebuah perusahaan bernama Spinelli asal Prancis menciptakan celana jeans bergetar yang berfungsi sebagai penunjuk jalan dan terkoneksi dengan smartphone.
Getaran pada jeans diciptakan agar pengguna tak selalu melihat ponsel saat menggunakan navigasi penunjuk arah. Celana akan memberikan getaran di saku kanan dan kiri sesuai arah yang ada dalam GPS pada telepon pintar. Jika kita salah berjalan, maka sensor akan bergetar secara bersamaan. Pengembang mengklaim jeans akan bertahan selama 4 tahun jika digunakan sekali dalam 1 minggu. Tertarik memilikinya? Informasi teknologi selanjutnya datang dari negara tetangga Singapura. Negara yang punya julukan The Lion City atau kota singa ini tak lama lagi akan meluncurkan hypercar listrik atau mobil super listrik pertamanya. Peluncuran kendaraan yang diberi nama Dendrobium A5 ini cukup mengejutkan karena selama ini Singapura tidak dikenal sebagai negara produsen kendaraan. Mobil berdesain futuristik ini merupakan kerjasama antara Vanda Electric dengan William Advanced Engineering yang telah terbiasa menangani mobil Formula One dan Formula E. Sejauh ini belum ada informasi detail mengenai spesifikasi kendaraan, namun produsen memastikan akan melakukan peluncuran pada Maret 2017 mendatang dalam ajang Geneva Motor Show. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Selamat Pagi. Nah, sekarang kita masuk nih ke segmen yang kita suka banget, bagi-bagi rekomendasi wisata. Ada Putih yang sedang jalan-jalan ke Mari-Mari Cultural Village di Sabah, Malaysia. Wah, dia nggak pulang-pulang di Malaysia terus nih Putih. Tapi kali ini memang seru banget Anissa. Jadi si Putih di sana tuh lagi belajar bikin api dari bambu. Kalau biasanya kan yang kita tahu dari batu ya. Ini bikin dari api bambu. dari bambu. Bener-bener seperti cara masa lalu ya, primitif banget. Nggak tahu seperti apa sih nih. Langsung kita lihat ya. Silakan Putih. Makan ikan sama kentang. Jangan lupa durinya kasih ke kucing Persia. Hai pemirsa, akhir pekan telah datang. Ayo kita jalan-jalan ke Malaysia. Mengunjungi Sabah, kota kedua terbesar di Malaysia. Kali ini saya tempuh melalui jalur darat. Kota Kinabalu pun menjadi pintu masuk saya. Good morning. Nah, Indonesia itu punya beragam suku, adat, dan budaya. Begitu juga tentunya di negara-negara lain seperti di Malaysia. Di Malaysia itu ada kurang lebih 32 etnik dan ada 5 etnik terbesar yang akan saya dalami. Seperti apa sih etniknya? Yuk. Berada di tengah lingkungan hutan terpencil di Inanam, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, ada sebuah desa budaya yang menyuguhkan nuansa tradisional dan etnik Malaysia. Dusun pertama yang saya singgahi, penduduknya mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian. Yang unik, tidak hanya panen beras, penduduk setempat juga mengolah beras menjadi air tapai. Cara fermentasi beras tidak rumit, hanya membutuhkan ketelatenan karena prosesnya berbulan-bulan. Pertama, hancurkan terlebih dahulu beras, lanjut ke ragi. Setelah itu, campurkan dan diamkan di dalam gentong atau tempat yang besar. Nah, air tapai ini merupakan hasil fermentasi bahan pangan berkarbohidrat oleh ragi. Nah, ini tapai namanya. Jadi sudah didiamkan selama kurang lebih 1 bulan ya. Setelah dikasih ragi, dicampur dengan nasi, didiamkan 1 bulan, sudah bisa diminum. Kita coba. Selama fermentasi, tapai mengalami perubahan biokimia akibat aktivitas mikroorganisme. Makanya rasanya sedikit asam. Ada lagi turunan dari air tapai ini pemirsa, yaitu montoku. Air ini telah menggunakan proses distilasi atau penyulingan. Oke, ini kualitasnya lebih tinggi. Jadi sudah di steam, sudah ada proses berikutnya lagi ya. Coba. Segala macam ya, pahit segala macam. Ini campur-campur jadi satu. Kalau tadi minuman, sekarang kita bikin makanannya yuk. Linapak atau membelah dua makanan di dalam bambu. Iya, memasaknya dengan menggunakan bambu pemirsa.
Bahan yang dipergunakan adalah kentang, ayam, cabai, bawang, garam, dan daun jeruk. Masukkan semuanya ke dalam bambu, lalu tutup dengan daun pisang. Terakhir, bakar bambu selama 15 menit. Saya coba ya. Enak. Asin, gurih. Terus ada pedasnya sedikit ya karena ada cabenya. Puas makan linapak dan minum air tapai, saya ajak sana ke etnik Rungus. Ini adalah masyarakat nelayan. Tempat tinggal mereka unik deh pemirsa, karena mereka tinggal dalam satu rumah pajak yang bisa dihuni hingga 80 orang dewasa. Wow! Oh iya, kebiasaan lainnya adalah warga juga terbiasa mengonsumsi sirih pinang. Tapi tujuan saya datang ke sini bukan untuk menikmati sirih pinang, melainkan belajar membuat api dari bambu. Iya, warga Rungus paling ahli membuat api dari bambu. Serat bambu mereka simpan di dalam bambu, lalu goreskan bagian atas bambu. Ayo, gosok terus sampai apinya muncul. Saat sumber api sudah mulai muncul, langsung tiup agar api membesar. For your information nih pemirsa, di sini kalau perempuan sudah bisa membuat api seperti ini, maka dia sudah pantas untuk menikah. Asik. Tantangan nih buat saya. Apakah saya sudah siap untuk menikah? Mari kita nyalakan apinya. Yeay, muncul juga apinya. Berarti saya sudah siap ya. Ayo mas, pinang saya. Kunjungan selanjutnya adalah bertemu etnik Lundaye. Mereka jago banget loh membuat pakaian dan tali dari kulit kayu. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu cempedak. Kulitnya diambil, kemudian dituangkan air dan ditumbuk hingga halus. Lalu dibuat menjadi baju. Sementara untuk pembuatan tali setelah ditumpuk kemudian dijemur. Dan seratnya lah yang diambil pemirsa. Oke, ini digulung-gulung, nanti hasilnya seperti ini ya. Atuh, merosot-merosot. Ini untuk sampai panjang seperti ini butuh waktu kurang lebih 3 minggu ya. Bahkan lebih. Ini juga kuat nih untuk ngikat kendaraan atau ngikat-ngikat hewan. Berada di sini seolah tengah ada di masa silam yang serba tradisional. Oke, selanjutnya ada etnik Bajau. Eits, jangan macam-macam ya. Etnik Bajau ini adalah kumpulan pedagang. Mereka juga terkenal sebagai orang kaya. Sebagai penanda kalau mereka orang kaya adalah melukiskan henna pada tubuh. Sudah selesai? Sudah jadi. Bagus ya. Jadi ini ditunggu kering dulu sampai kurang lebih setengah jam. Kalau sudah setengah jam nanti kering tinggal dilepas aja. Tahannya nanti sampai kurang lebih 1 minggu. Biasanya dipakai kalau mau menikah ya. Berarti saya sebentar lagi mau menikah. Oke, perjumpaan saya terakhir ada pada etnik Murut. Mereka memiliki tradisi melompat dan mengambil rambut yang telah digantung di atasnya. Jika sudah bisa melompat tinggi dan rambut terambil, artinya mereka sudah siap untuk menikah. Hasil dari lompatan itu menunjukkan kesungguhan sang lelaki untuk menikah dengan perempuan pujaannya. So sweet. Putih Nurul, Anggi Yuda, Kinabalu, Malaysia. Aduh, apaan tuh? Pagi-pagi udah nyemil. Cobain ya, ini cheese stick ya? Bentuknya memang kayak cheese stick nih pemirsa, tapi ini bukan. Karena bahan dasarnya dari singkong, ubi. Jadi namanya steak ubi. Yang tumbuhnya ini cuma di Ende nih pemirsa. Di tempat lain bisa tumbuh, cuman rasanya beda. Ini kayaknya ubi nuabosi nih rasanya. Nih. Ini ubi yang tanpa serat, terus teksturnya juga lembut. Enak banget, pasti dari Oki nih yang kemarin dari sana ya? Iya, dari Oki. Mau oleh-olehnya? Mau. Oleh-olehnya buat aku, liputannya aja buat kamu. Nggak apa-apa deh, liputannya pengen tahu. Ini Oki. Enak.
ya, udah dibantu Bu. Selamat pagi. Indahnya Kabupaten Ende dan birunya Laut Flores sangat memesona jika dipandangi dari atas bukit pemirsa. Istimewa, karena semakin ke puncak, semakin banyak potensi kekayaan alam terpampang. Berada kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Desa Dantundora, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Ratusan hektar tanaman ubi kayu tumbuh subur di tanah Flores sejak abad ke-16 pemirsa. Kita cek suara dulu Om ya. Aku suka singkong, kau suka keju. Oi, oi. Nah ini pemirsa, singkong itu jadi salah satu kebanggaan orang Indonesia ya Om. Apalagi di Ende ini, singkong Nuwabosi yang jadi kebanggaannya ini nggak bisa tumbuh di mana-mana. Nih kita mau bikin oni hari ini. Biar makin semangat meladangnya pagi ini, nggak ada salahnya kan kalau menyanyi di tengah ladang ubi. Ubi Nuwabosi, selain menjadi salah satu ikon Kabupaten Ende, tanaman tahunan ini ternyata sudah menjadi varietas tanaman nasional loh. Pada abad ke-16, ubi Nuwabosi mulai dikenalkan oleh bangsa Portugis di tanah Flores dan sampai sekarang bertumbuh pesat menjadi primadona masyarakat Ende pemirsa. Salah satu ciri kalau tanaman ini sudah masuk masa panen ditandai dengan buah yang muncul di bagian dahan pohon. Ayo paman, semangat terus ya cabut ubinya. Ini ya Om ya, teknik doma ini adalah salah satu teknik paling efektif buat nyabut singkong karena nanti singkongnya nggak patah-patah. Tuh yang paling ditunggu-tunggu sama Om ya, ayo. Selain dengan menggunakan teknik doma, cara mengambil ubi Nuwabosi juga bisa dilakukan cukup dengan mencabut batang tanamannya secara perlahan-lahan. Ubi Nuwabosi mirip dengan ubi kayu lainnya. Namun, tanaman ini mempunyai salah satu ciri khusus yang membedakan kualitas rasa dan tekstur pada batang umbinya. Mulai dari ranting pada daun yang berwarna merah sebagai penunjuk jenis ubi kualitas super, hingga kekasan rasa pada umbinya. Nah, biasanya setelah kita cabut tadi batang singkongnya ya Om ya, ini batangnya kita tanam lagi buat nanti nunggu bulan depan ditanam biar tetap seger ya Om, ya, kering gitu. Itu kuncinya ya. Ngomong-ngomong soal harga, pasar ubi Nuwabosi ternyata juga jauh beda loh dengan ubi lainnya. Tiap 5 batang ubi dibanderol dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000 pemirsa. Makanya, umbi yang satu ini tergolong umbi eksklusif bagi wisatawan karena harganya yang cukup mahal. Mantaplah hasil panen kita pagi ini paman, tinggal dibawa ke rumah untuk diolah saja nih. Ubi Nuwabosi khas Kabupaten Ende mempunyai tekstur umbi yang tidak berserat pemirsa, berbeda dengan jenis umbi kayu lainnya. Bahkan jika semakin lama di dalam tanah, teksturnya justru akan semakin lunak saat dimasak loh. Nah, salah satu menu favorit olahan Nuwabosi bernama uindota atau olahan ubi cacah yang dikukus. Ketika masuk musim kemarau panjang dan susah untuk mendapatkan beras, masyarakat zaman dahulu biasa mengolah olahan uindota ini sebagai makanan pokok. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi yang sudah dipotong kecil-kecil selanjutnya akan kami cacah dengan menggunakan 2 bilah parang sampai setengah halus. Nah, ini yang cuma ada di Ende ya Mama ya. Ngaramen dotar rame-rame atau nyacah singkong rame-rame. Ini kalau rame lebih seru loh. Lagi lanjut. Cuci cacahan ubi lalu peras sampai tidak ada lagi kandungan air. Proses peras ubi ini bertujuan untuk membuat tekstur ubi saat matang nanti ulen seperti halnya nasi. Tidak perlu menunggu lama, baik ubi cacah maupun ubi potong yang sudah saya siapkan bersama Mama, selanjutnya akan kami kukus selama 15 menit. Pucuk dicinta ulam pun tiba, saatnya mengangkat uindota dari atas tungku pemirsa. Waduh, dari aromanya saja sudah tercium wangi. Pada saat hari istimewa, selain disajikan dalam bentuk ubi rebus, olahan uindota ini juga disandingkan dengan menu olahan ikan laut sebagai lauknya. Teksturnya yang sangat lembut dan rasanya yang gurih menjadi ciri khas dari ubi Nuwabosi ini pemirsa. Nah, ini ubi ini di sini jadi pengganti nasi dan cocok banget kalau digabung sama lauk. Dan ubi juga punya kandungan gula yang rendah, nanti makin sehat makan ubi, jauh dari diabetes ya Mama ya. Iya. Mantap. Puas makan uindota, saya masih mau cari camilan
ada stik ubi noaboshi. Bahan-bahannya ada bawang, garam, tepung maizena, dan gula halus saja untuk menambah rasa pada stik ubinya. Giling ubi rebus hingga halus. Nah, tugas saya adalah mengulek bumbu penyedapnya saja pemirsa, sebagai campuran makanannya. Oke deh, setelah bumbu dan ubinya siap, tinggal kita campur saja bumbu dan bahan tadi hingga benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur ya Bu ya. Nah, ini pemirsa, kalau ubi noaboshi itu nggak perlu pakai essence ya Bu ya untuk mengeluarkan aroma, karena aromanya sendiri tuh dia udah punya aroma wangi. Cukup ditambahin bawang aja ya Bu ya. Nah, udah lezat. Ubi noaboshi yang sudah dibumbui siap digiling kembali, seperti halnya pada proses pembuatan mie pemirsa. Untuk menyamakan ukurannya, adonan ubi yang sudah dicetak, dipotong-potong, dan diurai satu persatu agar saat digoreng tidak menggumpal pemirsa. Barulah setelah minyaknya panas, satu persatu adonan stik ubinya siap untuk digoreng hingga warnanya berubah menjadi coklat keemasan. Sip, setelah matang dan ditiriskan, hilangkan kandungan minyak pada makanan ini dengan menggunakan spinat agar pada saat dalam kemasan bisa tahan lebih lama dan tidak mudah melempem pemirsa. Asik, stik ubi noaboshinya siap untuk dikemas dan dibuat oleh-oleh nih. Setiap kemasan 250 gram biasanya dijual dengan harga Rp10.000 saja loh pemirsa. Wih, mantap kan? Bu, ini tuh gurih, manisnya pas, terus renyah pula Bu. Nah, saya mau buat oleh-oleh boleh? Sambal 3 Bu. Makasih ya Bu ya, udah dibantu Bu. Oki Arianto, Hendra Kaswara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, sudah waktunya sekarang saya dan Rio pamit. Tapi minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Ya, tentunya dengan informasi yang menarik lainnya. Pokoknya jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @selamatpagi7 bersama Seri Indra. Dan saya Nisa Pohan, tonton terus Selamat Pagi.